Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yang saya beri judul renungan ini teladan kasih. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Karena kasih setia kemurahan-Mu kami boleh ada dan berada di tempat ini dengan baik dan sehat. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu agar kami sungguh-sungguh dapat belajar dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus adalah salah satu dari rasul-rasul yang luar biasa. Ia mempunyai pengetahuan yang luas dan penuh kasih sayang. Bagaimana ia menuliskan kitab Roma atau surat kepada jemaat di Roma begitu luar biasa. Dan di penghujung tulisannya yaitu kata-kata salam. Dan Rasul Paulus secara rinci menyebutkan nama-nama sahabat-sahabatnya, saudara seimannya, dan teman sepelayanannya. Dia sebutkan nama-namanya, dia sebutkan tempat dan pengalamannya, dia sebutkan segala apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara, sahabat-sahabatnya, dan juga teman sepelayanannya. Ini luar biasa sekali. Ia tidak melupakan sedikit pun apa yang pernah ia alami dan ia ketahui. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu yang pertama adalah yaitu Febe. Diperkenalkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa Febe adalah seorang wanita yang luar biasa, saudari kita dikatakan, yang ikut menjadi pelayan atau diakon untuk membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Seorang wanita yang luar biasa yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, terutama di jemaat Kengkrea dikatakan di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, PV ini juga menjadi salah satu teladan dalam hal untuk melayani, dalam hal untuk memberikan bantuan dan perhatian pada orang-orang lain yang kesusahan dan dalam segala pergumulannya. Nah, demikian jemaat Roma diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka memperhatikan Febe, supaya mereka membantu Febe apabila memerlukan bantuan, karena ia adalah orang yang tidak terlalu mengenal kota Roma. Karena itu apabila ia datang ke Roma membawa surat Rasul Paulus, maka ia harus diperhatikan oleh jemaat itu dengan baik, karena ia adalah teman sepelayanan dan orang-orang kudus dikatakan. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di samping itu banyak sahabat-sahabat Rasul Paulus, teman sepelayanannya, saudara seiman, semuanya ia sebutkan satu persatu. Ini luar biasa yang akan menjadi contoh atau teladan dalam kasih. Contoh dan teladan sebagai orang-orang yang percaya harus saling membantu, harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang kuat menolong yang lemah. Demikian harus saling memberikan apa yang ia boleh berikan untuk mendukung pelayanan itu, apakah dari pengetahuannya, pengalamannya, maupun secara finansial untuk melayani sesama untuk pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang kudus, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan ke segala tempat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian juga kita dalam masa sekarang ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita pun dipanggil untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita pun dipanggil untuk melayani apa yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti PB, ia tidak berkhotbah karena ia adalah seorang wanita, tapi ia dapat membantu pelayanan para rasul dan juga jemaat ke dalam bidang finansial. Jadi apa yang bisa ia lakukan adalah untuk melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini penting bagi kita untuk belajar dan menjadi teladan yang baik dalam kasih.
Kiranya Tuhan memberkati kita, jemaat GKI Sampit secara khususnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih setia kemurahan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu sejenak, dan biarlah firman-Mu tidak sia-sia, tapi mengajarkan kami agar kami juga saling membantu dengan yang lainnya, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, untuk kemajuan pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau pakai kami semua dengan talenta, dengan karunia kami masing-masing untuk melayani di bidang masing-masing juga, sehingga semuanya saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga tubuh Kristus terus boleh hidup di dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Terima kasih Engkau berkati hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua, diakon, untuk terus melaksanakan tugas panggilan dan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.